kembali melancarkan serangan besar-besaran ke wilayah Israel pada Senin malam waktu setempat. Serangan ini menggunakan puluhan rudal balistik jenis beranak yang dilaporkan memiliki sistem pemisahan hulu ledak dan daya jangkau akurasi tinggi. Serangan tersebut langsung menghantam beberapa sasaran strategis, termasuk pangkalan militer, markas pertahanan, dan infrastruktur penting Israel di wilayah tengah dan selatan. Kami menghadapi serangan rudal berjenjang dengan presisi tinggi. Beberapa di antaranya berhasil menembus pertahanan dan menyebabkan kerusakan berat. Demikian pernyataan resmi dari militer Israel. Ledakan terdengar di berbagai kota besar, termasuk Tel Aviv, Be'er-Sheva, dan Ashkelon. Kementerian Pertahanan Israel dalam pernyataan singkat mengonfirmasi bahwa sistem pertahanan udara Israel sempat melakukan intersepsi terhadap beberapa rudal, namun volume dan kecepatan tembakan yang diluncurkan Iran melebihi kapasitas maksimal sistem Iron Dome dan David Sling. Beberapa di antaranya membawa hulu ledak ganda yang menyebar secara otomatis di fase terminal penerbangan. Rudal-rudal tersebut juga dilaporkan menggunakan sistem navigasi canggih berbasis INS dan GLONASS yang menyulitkan radar pertahanan Israel untuk mengantisipasi pola lintasan secara akurat. Pihak Iran tidak memberikan komentar resmi hingga berita ini diturunkan, namun siaran televisi pemerintah Iran menunjukkan cuplikan peluncuran rudal dari berbagai lokasi. Warga dilaporkan sempat panik dan berhamburan ke tempat perlindungan bawah tanah. Sirene serangan udara aktif selama hampir 45 menit tanpa henti. Tayangan langsung dari televisi lokal menunjukkan kobaran api besar di sejumlah titik yang diyakini merupakan lokasi jatuhnya rudal. Menurut pantauan militer Israel, sedikitnya 68 rudal balistik diluncurkan secara serentak dari wilayah Iran. Dalam narasi siaran tersebut, disebutkan bahwa serangan ini merupakan respons langsung atas agresi militer Israel terhadap wilayah sekutu-sekutu Iran di kawasan. Sejumlah analis pertahanan menilai bahwa ini adalah gelombang serangan paling signifikan yang diluncurkan Iran terhadap Israel sejak awal eskalasi konflik pada 2024. Karakteristik rudal yang digunakan, ditambah dengan koordinasi waktu peluncuran, menunjukkan tingkat persiapan strategis dan intelijen yang tinggi dari pihak Iran. Sementara itu, Gedung Putih dan sejumlah negara Eropa menyatakan keprihatinan mendalam dan menyerukan deeskalasi segera. Namun belum ada pernyataan tegas dari Washington terkait apakah serangan ini akan mendorong perubahan posisi militer Amerika Serikat di kawasan. Serangan ini dipastikan membuka babak baru dalam konflik Timur Tengah yang sudah berlangsung lebih dari setahun. Informasi lebih lanjut mengenai dampak korban dan kerusakan infrastruktur masih dalam proses pendataan oleh pihak Israel. Serangan rudal besar-besaran Iran tidak hanya menghantam fasilitas militer dan infrastruktur penting Israel, tetapi juga menargetkan figur strategis dalam pemerintahan Israel. Kementerian Pertahanan Israel mengonfirmasi bahwa Menteri Pertahanan Yoav Gallant dinyatakan tewas setelah konvoi kendaraannya dihantam langsung oleh salah satu rudal beranak yang berhasil menembus pertahanan udara saat berada di kawasan selatan Tel Aviv. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 21.42 waktu setempat, ketika Gallant sedang dalam perjalanan menuju ruang komando darurat di bawah markas besar militer Israel. Informasi awal menyebutkan bahwa konvoi tersebut telah dijadwalkan berpindah lokasi sejak 2 jam sebelumnya sebagai langkah pengamanan standar. Namun, rudal dengan sistem pemandu presisi tinggi berhasil mendeteksi dan mengunci posisi konvoi dalam waktu singkat. Laporan internal dari militer menyebutkan bahwa rudal yang menghantam konvoi adalah salah satu dari tipe Khaybar Shekan, rudal balistik jarak menengah milik Iran dengan kemampuan manuver tinggi dan muatan hulu ledak beranak. Hulu ledak utama melepaskan 4 submunisi yang tersebar dalam radius 500 meter, menciptakan ledakan beruntun yang mengenai seluruh rangkaian kendaraan konvoi. Kendaraan lapis baja yang ditumpangi Gallant dilaporkan mengalami kerusakan langsung di sisi kanan dan terbakar dalam waktu singkat. Tim pengamanan sempat melakukan evakuasi, namun Gallant dan 3 personel pengawalnya tidak dapat diselamatkan. Kematian Gallant diumumkan secara resmi oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dalam konferensi pers singkat yang digelar kurang dari 1 jam setelah serangan. Netanyahu menyebut insiden ini sebagai serangan terhadap jantung pertahanan Israel dan menyatakan bahwa Israel akan memberikan respons setimpal. Otoritas intelijen Israel kini tengah menyelidiki kemungkinan adanya kebocoran data koordinat konvoi. Beberapa pihak internal menyebutkan bahwa pola gerak Menteri Pertahanan seharusnya bersifat rahasia dan berubah-ubah. Namun celah keamanan pada sistem komunikasi atau pengawasan satelit bisa saja dimanfaatkan oleh pihak Iran untuk memperoleh target dengan presisi. Reaksi publik Israel cukup beragam. Sebagian warga berkumpul di luar kantor Kementerian Pertahanan di Tel Aviv dengan membawa bendera dan lilin sebagai bentuk penghormatan. Pemakaman kenegaraan dijadwalkan akan digelar dalam waktu 24 jam ke depan dan diperkirakan akan dihadiri oleh jajaran pejabat tinggi serta utusan asing. Hingga berita ini diturunkan, sistem pertahanan Israel masih siaga penuh. Angkatan udara dikerahkan ke berbagai wilayah strategis dan sebagian pangkalan militer telah memindahkan operasional ke fasilitas bawah tanah untuk penghormatan. Media lokal juga mulai menyoroti kelambanan pemerintah dalam merespons ancaman rudal sejak awal tahun, termasuk kekurangan modernisasi sistem pencegat yang kini terlihat rapuh terhadap rudal berteknologi tinggi. Di tingkat militer, kematian Gallant dipandang sebagai kehilangan besar. Ia dikenal sebagai salah satu tokoh militer yang paling berpengalaman, dengan rekam jejak panjang dalam operasi-operasi penting di Gaza dan Lebanon.